Ujian sokanya ini cuy, yang harusnya kita ngomong lisan, ngafalin semuanya, itu jadinya pilihan ganda. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara yang di channel yang membagikan info seputar kedokteran lengkap. Sawadikap. Oke guys, sesuai judul aku akan membahas tentang suka duka selama kuliah online blog THT Mata. Jadi blog THT Mata adalah satu blog yang full banget kuliah online dan ujiannya pun online. Ya mungkin bagi mayoritas pelajar itu senang banget dengan kuliah online. Tapi di balik senang itu ada banyak dukanya. Suka, ada duka. Oke, mungkin untuk anak-anak SD, SMP, SMA itu dirumahkan itu senang. Mungkin untuk sebagian mahasiswa juga senang dirumahkan. Kami, kita sebagai mahasiswa kedokteran juga senang kok dirumahkan. Cuman dunia ini seimbang bro. Senang segini, sedihnya juga segini. Suka, duka. Tidak seperti biasanya. Sekarang aku akan Mama Muda. Sekarang aku membuat video tanpa teks. Sekarang aku akan curhat sepenuhnya ke kalian tentang suka duka kuliah online blog THT Mata. Pertama, untuk belajar di kelas itu sukanya ya kuliah nggak perlu ke kampus, kuliah nggak perlu mandi, kuliah nggak perlu pakai kemeja rapi, nggak perlu pakai sepatu, nggak perlu pakai celana panjang, pakai koloran pun bisa. Ya untuk masalah outfit penampilan itu nggak peduli, nggak harus wangi. Jadi kan kuliahnya cuma setengah badan, jadi ya santai-santai aja. Terus suka yang lain adalah kamu mau tiduran, main game atau ngapain itu bebas terserah. Karena ada dokter yang kuliahnya itu wajib nyalain video, ada yang nggak wajib nyalain video. Jadi ya itu suka sih. Jadi bisa melakukan segala hal yang mungkin di kuliah biasa itu nggak bisa dilakukan. Terus selama blog THT Mata ini itu kuliahnya kan online, kita cuma lihat video. Enaknya di videonya itu bisa dari awal sampai akhir kita record screen. Jadi kita bisa belajar di luar dari kelasnya itu. Jadi mau habis kelasnya itu kita belajar lagi, bisa menerima materi seutuhnya kayak gitu. Apapun yang terjadi selama kelas itu bisa kita terima lagi. Itu sukanya. Terus duka dari kelas online adalah aku lama-lama bisa gila kalau gini cuy. Aku yang biasanya orang hiperaktif, kalau ke kampus tuh seneng karena ketemu teman cuy. Kita bisa curhat ke teman, bisa cerita, tegur sapa, nongkrong, liatin maba, liatin cutting, liatin nggak boleh. Nggak, maksudnya ya ada interaksi antar manusia dan manusia cuy. Jadi kan seneng gitu loh. Ada tujuan lah ke kampus, ya kan? Jadi itu yang menjadi duka selama kuliah online blog THT Mata. Ya sedih, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main-main bareng. Itu sedih banget cuy. Terus ya itu kan interaksi secara umum. Nih kalau biasanya pas kelas online itu nggak ada interaksi satu sama lain cuy. Dengan yang lain kita nggak bisa diskusi. Jadi biasanya kan kalau di kelas konvensional, kelas biasanya kita ke kampus itu kita bisa ngomong sama teman di samping kayak oh ya ini ya, kemarin segini tau nggak sih? Ih julid. Ya jadi bisa gitulah, bisa julid, bisa gibah, bisa sambil kelas, bisa. Jadi kangen orang-orang yang jualan di kelas. Itu nggak ada yang jualan di kelas lagi, nggak bisa makan di kelas. Di kos gimana mau makan? Makanan nggak ada cuy. Sedih nggak sih? Ya dong. Terus yang kedua, suka duka tutorial. Tutorial itu kan kita diskusi kan, diskusi dalam satu ruangan, ada dokter, kita diskusi. Sukanya apa? Sukanya ya sama, kuliahnya itu bisa di kos, nggak perlu ke kampus. Dan suka lainnya biasanya kan kita kalau presentasi itu pakai flip chart, nulis tuh di kertas banyak banget kita nulis. Terus sukanya di sini di kuliah online kita presentasi pakai PowerPoint, nggak ada tulis-tulisan. Jadi kalau kita mau kerja sama tutor lain bisa. Misalnya aku nih dapat IDK regulasi pembentukan humor aqueous dan pembersihannya, misalnya kayak gitu. Aku bisa minta tuh, aku tinggal kopas ke tutor lain yang dapat IDK yang sama. Jadi aku tinggal presentasi, belajarnya pun singkat gitu loh. Enak, sukanya itu. Terus dukanya, duka dari tutorial online adalah ya sama, nggak ketemu teman, nggak bisa main-main, nggak bisa bercanda gitu loh. Kalau kita ngomong di layar, nih sama teman-teman diskusi tutor. Kalau misalnya ngelawak itu nggak bisa cuy, nggak bisa ngelucu, nggak bisa ketawa-ketawa, kayak aduh nge-lag gitu loh. Ada pembatas, kayak ada ruang gitu di antara kita. Itu suka duka kalau tutorial online. Kemudian untuk praktikum, sukanya praktikum apa? Nah sukanya itu anatomi. Kita nggak perlu ke lab anatomi, kita nggak perlu pakai jas lab, kita nggak perlu takut telat ke kampus karena praktikumnya online. Itu sukanya praktikum online. Terus kalau dukanya praktikum online, asal kalian tahu ya, blog THT Mata nih misalnya, kita tetap dapat buku praktikum, jadi kita tetap ngisi cuy, tetap kita isi nih, tetap kita isi semuanya. Jadi nanti itu pas praktikum di awal kita tunjukin buku kita kayak gini cuy, kita tunjukin namanya, kita tunjukin isinya, nanti dikoreksi online. Dukanya juga karena kita nggak bisa langsung ke kampus untuk melihat kadaver langsung,
Jadi kita nggak tahu bayangan blok THT mata ini, jadi nggak tahu tentang mata tuh kayak gimana sih aslinya di tubuh manusia kayak gitu. Duka lainnya praktikum online adalah aku nggak bisa lihat muka teman-teman yang tegang sebelum masuk laboratorium. Jadi nggak bisa lihat teman-teman belajar di depan lab. Nggak seru ya dia gitu loh. Paham nggak sih? Nggak seru pokoknya kalau praktikum online anatomi, praktikum online histologi itu ya biasa-biasa aja jadinya. Padahal masuk kedokteran itu kan yang kalian cari, ya kan? Emang hidup itu penuh kejutan cuy. Kita nggak tahu kedepannya mau kayak gimana. Terus yang keempat ada skill lab, suka duka skill lab atau keterampilan medis cuy. Jadi seperti biasa briefing untuk keterampilan medis itu dilakukan bersama di satu kelas besar. Praktiknya kan biasanya kita kembali ke kelompok tutor untuk melakukan praktik. Misalnya pemeriksaan mata, kita melakukannya cuy, dicontohin terus kita cobain satu-satu ke teman kita kayak gitu. Pemeriksaan telinga kita bisa coba satu-satu ke teman-teman kita. Sukanya apa? Sukanya ya sama-sama di kos, nggak perlu ke kampus, nggak perlu pakai jas lab, nggak perlu pakai kerapi-rapi gitu, nggak perlu. Itu sukanya itu doang sih. Terus duka untuk skill lab atau keterampilan medis online adalah kita nggak bisa nyoba langsung ke teman-teman, kita nggak bisa lihat alat-alat yang digunakan untuk keterampilan medis itu. Terus kita juga nggak bisa bercanda sama teman-teman ketika kita mau latihan meriksa satu sama lain. Kan biasanya kita nyoba tuh satu persatu, kita coba tuh teman-teman kayak gitu. Jadi ya dukanya ya nggak bisa nyoba, nggak tahu alatnya, nggak bisa bercanda sama teman-teman, terus nggak diawasin dokter, jadi ya nggak seru. Terus nih yang kelima, suka duka paling boom adalah ujian. Guys, ujian di fakultas kedokteran tuh kan ada ujian blok, terus ada ujian soka. Kalau di kampusku ada, di kampus lain ada yang enggak. Ujian sokanya ini cuy, yang harusnya kita ngomong lisan, ngafalin semuanya, itu jadinya pilihan ganda. Jadi untuk ujian blok sama aja jawab di komputer, CBT sama aja. Sukanya itu ya diawasin cuma lewat kamera doang. Kemudian dukanya ujian blok, biasanya satu soal yang kita kerjakan dalam waktu 1 menit berkurang jadi 50 detik dengan harapan mahasiswa tidak menyontek. Itu waktu lebih singkat. Sedangkan soal-soalnya itu soal cerita. Kayaknya untuk baca aja kurang deh. Terus apalagi dari satu soal ke soal lainnya itu pergantiannya. Misal dari soal nomor 1 klik nggak keluar cuy, baru keluar. Terus kita mau ganti ke soal lainnya, klik, lama banget. Kayaknya ganti itu aja udah emosi nih kepala, udah kayak mau meledak. Udah pengen misuh aja cuy. Sumpah dari satu soal ke soal lain tuh lama banget. Jadi kadang lama, kadang mau. Jadi itu menghambat juga. Udah waktu berkurang, terus bergantian soalnya lama. Bayangkan boy, sampai nih satu angkatan tuh emosi cuy, satu angkatan tuh protes, emosinya nggak terkendali karena udah waktu kurang, terus banyak yang nggak selesai ngerjain soalnya. Tapi karena satu angkatan ya nggak apa-apa sih. Apa-apa sih sebenarnya cuy. Terus itu aja untuk ujian blok. Lanjut ujian soka. Ujian soka yang aku bilang, ujian soka yang dibilang sebagai ujian yang terseram di fakultas kedokteran selama preklinik. Ujian lisan yang kita harus menghafal berbagai kasus dan kemudian diundi dapat satu kasus dan harus kita sampaikan kasus itu. Kita harus nulis mind map, ngafal mind map, lalu kita sampaikan apa yang udah kita hafal dari kasus itu. Itu udah nggak ada lagi. Suka dari ujian soka adalah 1, kita nggak perlu menghafal mind map. 2, sindrom soka nggak terlalu terasa. Jadi seperti mual, pusing, muntah, pingin berhenti hidup, itu udah nggak ada lagi karena ujiannya pilihan ganda. Itu sukanya soka. Terus untuk duka dari soka apa yuk? Apa? Duka dari soka apa? Duka dari soka gimana? Dukanya itu adalah sama seperti ujian blok. Karena apa? Karena kan soka yang harusnya lisan kita diuji oleh 2 orang dokter langsung. Mau kita ngomong itu diganti menjadi soal pilihan ganda, CBT di kos. Dan sinyalnya setiap orang tuh beda-beda kecepatannya. Dan ganti dari satu soal ke soal lain itu lama. Waktunya 50 detik per soal. Oke guys, kayaknya itu aja suka duka kuliah online selama blok THT mata. Dan itulah pengalamanku pribadi. Nggak tahu pengalaman kalian. Jadi kesimpulannya adalah baik itu suka maupun duka sebenarnya di dunia ini seimbang, tergantung cara kita menghadapinya. Dan guys, kan kita nggak pernah tahu nih kuliah ini bakal kuliah online kayak gini. Kita nggak pernah tahu nih. Itu membuktikan bahwa hidup ini penuh kejutan. Kita nggak tahu kejutan apa yang bisa ada di depan mata kita nanti. Jadi siap-siap aja. Siapa tahu suatu saat nanti ada kejadian seperti ini lagi. Kalian harus sudah siap. Kalian udah tahu gimana sih situasi kuliah online. Kalian bisa manfaatkan itu. Dan di luar suka duka kuliah tadi, ada suka duka lain cuy. Duka aja deh. Dukanya itu adalah aku nggak bisa ke kampus buat konten dan nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu teman-teman, dan organisasiku nggak lancar cuy, nggak jalan jadinya. Aku nih dilantiknya diundur sebagai ketua tim bantuan medis, itu dilantiknya diundur. Terus program kerja yang udah aku rencanakan untuk mengangkat tim bantuan medis di kampusku itu harus tertunda. Padahal minat dari adik-adik mahasiswa baru itu banyak banget yang ingin masuk tim bantuan medis. Aku lihat antusias mereka sangat amat sih ya. Cuman aku ya karena kondisi kayak gini ya kita bantu aja dengan kita diam di rumah aja.
Oke, buat kalian di rumah aja, jaga kontak fisik antara satu sama lain, hindari keramaian, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget, jaga hati, jaga pikiran, dan itu aja sih. Oke, itu aja. Sekian guys yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, tentunya nggak aku sengaja ya. Oke, untuk video selanjutnya kalian bisa komen di bawah. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Oke guys, komentar request yang ingin kalian saksikan di video selanjutnya dan aku akan buatkan request terbanyak. Oke, itu aja sih, semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian selama kalian di rumah aja. Banyak-banyak cari informasi tentang fakultas kedokteran kalau misalnya kalian emang pingin masuk fakultas kedokteran. Oke, paham? Aman? Enjoy? Cuy, mantap. Dadah.